ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Inilah rekaman suara viral diduga pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang bocor di media sosial. Rekaman berisi perintah agar dana desa dipakai memenangkan calon Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Rekaman suara itu diduga perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat menyebut rekaman tersebut adalah fitnah alias hoax. Saya pastikan saya Dandim itu bukan suara kami, ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, Polri itu netral di pemilu 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax. Bantahan juga disampaikan oleh Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan. Suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024. Rekan suara yang berisi kecurangan tersebut menuai respons dari Cawapres nomor 3 Mahfud MD. Mahfud mendorong agar rekaman suara dilakukan pengujian validitas melalui digital forensik. Bawaslu sudah bereaksi ya. Ya itu tugas Bawaslu. Meskipun sudah dinyatakan hoax dari Bapak sendiri, apa ada himbauan sendiri? Silakan, karena kan ada digital forensik. Apakah itu benar suaranya si A, si B, itu kalau mau diperiksa betul-betul tinggal panggil ITB. Ini suaranya cocok enggak dengan si A, si B, si C, itu kan gampang. Di proses korupsi itu sudah selalu dilakukan digital forensik itu. Ini suaranya siapa? Cocok enggak nih suaranya Pak Mahfud? Oh, 96% nih sama. Oke. Tanggapan juga datang dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Muhaimin meminta agar tim hukum nasional Anies Muhaimin menindaklanjuti rekaman suara tersebut. Viral dugaan kebocoran rekaman para pejabat Batubara kini tengah dalam penelusuran Bawaslu. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, informasi mengenai viralnya rekaman pembicaraan diduga pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara di media sosial menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Pemirsa, dalam debat Capres terakhir, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan sama-sama memberikan skor untuk kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar beri skor 5, sementara Anies berikan skor 11 dari skala 100. Kita akan bahas, saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi tadi. Kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Akibat kebakaran, 6 orang pemandu lagu tewas, 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Antara yang meninggal, MD, dan yang masih bisa terselamatkan. MD ada berapa Pak? MD sementara ada 6. Iya. Ada 6 ya Pak? Sementara ya. Yang masuk ke rumah sakit berapa orang? Yang masuk ke rumah sakit ada sapi sekitar 15-an. MD-nya itu karena apa? Oh, sudah dari lokasi. Penyebab MD-nya apa? Mati lemas? Mati lemas.
4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Salah seorang korban mengatakan dalam satu kamar mes dihuni 4 orang. Ia mendengar kabar bahwa korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Satu kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya, nginep di situ. Waktu itu lagi tidur, lebar tidur. Mungkin lagi tidur ya, posisinya. Kalau yang sudah diketahui ada berapa orang, Mbak? Kenapa? Yang sudah tahu? Yang saya tahu cuma 5 orang yang meninggal. Berapa? 5 orang. 5 orang meninggal. Iya. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 4 kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter dari puncak. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk tetap waspada. Letusan Gunung Semeru terpantau CCTV yang berada di Desa Oro-Oro, Ombo, Lumajang, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV, material vulkanik menyembur dari kawah setinggi 1000 meter condong mengarah ke sisi timur. Dari data laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru 6 jam terakhir, Gunung Semeru secara visual terpantau alami letusan 4 kali. BPBD Kabupaten Lumajang menyiagakan personel di pos Curah Kobokan yang berjarak 10 km dari puncak Gunung Semeru. Untuk gunung api perlu diketahui bahwa untuk gunung berapi, terutama Gunung Semeru, ini bersifat fluktuatif. Hari ini terlandai, kita tidak tahu nanti sore, kita tidak tahu malam, kita tidak tahu besok. Maka dari itu kita tetap terus koordinasi dengan relawan yang ada di Semeru, pos pengamat, dan tetap waspada kepada masyarakat, jangan panik, lakukan aktivitas seperti biasa tapi tidak mengurangi kewaspadaan dan kesiapsiagaannya. BPBD Kabupaten Lumajang juga mengimbau warga untuk tetap waspada karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif dan tidak bisa diprediksi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Perjalanan Indonesia di Piala Asia Qatar 2023 akan dimulai dengan laga perdana Grup D melawan Irak. Skuad Garuda optimistis bisa memberikan kejutan dan mencuri poin. Perjalanan Indonesia di AFC Asian Cup 2023 akan dimulai dengan laga perdana Grup D melawan Irak yang digelar di Stadion Ahmed bin Ali di Al Rayyan, Qatar pada hari ini. Di atas kertas, Indonesia memang tidak diunggulkan. Bahkan secara peringkat FIFA per 21 Desember 2023, Indonesia berada di peringkat 146, jauh di bawah Irak yang berada di peringkat 63. Ditambah lagi, Indonesia kalah pada pertemuan terakhir melawan Irak di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong tetap optimis dengan skuad besutannya. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin performa timnas Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. 네, 내일 경기 전까지 어제까지는 큰 문제 없이 잘 준비하고 있고 이라크는 워낙 중동에서도 좋은 팀이고 우리가 월드컵 1차 예선에서도 이라크한테 패했기 때문에 많은 부담은 있지만 그래도 넘지 못할 산은 아니다. 그래서 우리도 그게 맞게끔 잘 준비했다고 보시면 되겠습니다. Hal senada dikatakan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Ia memastikan kekuatan skuad Garuda kini berbeda. Pertama, saya ingin menyampaikan kami dalam kondisi yang baik. 2 bulan lalu kita sudah bertemu dengan Irak di kualifikasi World Cup. Dan tentunya kami datang ke sini dengan kekuatan yang berbeda dan persiapan yang jauh lebih baik. Ya, kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan besok. Dan ya, kami dalam kondisi dan semua pemain dalam kondisi yang baik dan siap memberikan yang terbaik di pertandingan besok. Kami juga akan membuktikan kalau Indonesia bukan tim yang lemah di grup ini. Terima kasih. Meski Indonesia tidak diunggulkan melawan Irak, namun skuad Garuda optimis bisa memberikan kejutan dan mencuri poin.
Beralih ke informasi lainnya, aksi membahayakan pengendara dilakukan seorang pemuda di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Pelaku melempar kendaraan yang melintas dengan batu dan mengenai sebuah ambulans. Akibat aksinya ada hal yang tidak diharapkan terjadi. Pengemudi ambulans yang dilempari batu saat melintasi Jalan DI Panjaitan akhirnya berhenti. Ambulans yang dikendarainya mengalami kerusakan di bagian kaca depan akibat ulah seorang pemuda tak dikenal. Pengemudi mencoba mengejar pelaku, namun pelaku langsung melarikan diri. Lagi anteng-anteng dilempar batu. Menurut warga, pelaku tak hanya melempar batu pada ambulans, namun juga ke mobil-mobil lainnya yang melintas. Meski lemparan batunya tidak mengenai mobil-mobil tersebut. Diketahui aksi yang membahayakan pengendara ini sudah dilakukan pelaku sebanyak 2 kali di Jalan DI Panjaitan. Dia pakai batu atau apa? Menggunakan batu. Untuk korban sendiri? Untuk korban tidak ada, cuma hanya ada retakan di bagian kaca depan. Artinya itu pria itu warga sini atau gimana? Kurang lebih sepertinya warga seberang. Warga seberang. Itu dia melempar langsung mengenai kaca mobil atau? Mengenai kaca mobil. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan sama-sama memberikan skor untuk kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar Pranowo memberikan skor 5, sedangkan Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan, tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh.
Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan serta calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama-sama memberikan skor terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Keduanya menjawab dengan skor berbeda. Saat itu, calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan skor tinggi, yakni 5. Sedangkan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan jawaban yang telak, yakni 11 dari 100. Menurutnya Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto sangat berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, pemirsa, kami sudah bergabung bersama dengan peneliti imparsial Hussein Ahmad dan manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Uli Arta Siagan. Selamat malam, Uli. Selamat malam, Hussein. Selamat malam. Selamat malam. Iya, kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak Kementerian Pertahanan, namun tidak dapat bergabung dalam dialog malam hari ini. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu ke Bung Hussein. Bung Hussein, penilaian 5 dan penilaian 11 dari 100, apakah dirasa fair terhadap kinerja Kementerian Pertahanan? Saya rasa fair-fair aja ya. Kalau diukurnya itu kan sama-sama bilang bahwa ini kinerjanya rendah dari berbagai macam indikator, dia rendah gitu ya. Saya kira fair aja dan memang itu fakta yang terjadi di lapangan. Ya, indikatornya apa? Kalau disebutkan dua capres tadi dalam debat kan salah satu yang disinggung Pak Anies adalah kesejahteraan prajurit. Kemudian juga disinggung juga mengenai pengadaan alutsista bekas. Ya, pertama yang paling utama kalau indikator paling jelas adalah capaian ya. Capaiannya kita bisa lihat dari minimum essential force tidak tercapai 100%, padahal kenaikan anggaran itu sangat terjadi ajak dari tahun ke tahun gitu ya. Dari semula ketika Pak Prabowo menjabat sebagai menteri itu sekitar 100 triliun, kemudian jadi 130 sekian triliun itu. Nah, di tengah banyaknya anggaran, dan itu anggaran nomor 2 loh Mas, dari kementerian-kementerian yang lain, capaian yang dia tetapkan sendiri tidak sampai gitu. Nah, itu ya saya kira pantas untuk diskori rendah. Nah, selain itu memang banyak kritik-kritik dari masyarakat sipil yang terus berdatangan pada Pak Prabowo karena memang banyak hal yang mengernyitkan dahi gitu ya, misalnya dengan upaya untuk membeli alutsista bekas, kemudian indikasi korupsi misalnya di dalam Kemhan, misalnya adanya PT TMI, kemudian Agrinas, kemudian adanya broker internasional yaitu Excalibur Internasional. Nah, itu yang kemudian pantas saja kalau kemudian kedua capres itu mengatakan bahwa skornya rendah. Nah, menurut Anda yang pantas yang mana? 5 atau yang 11? Saya nggak peduli angkanya, yang penting itu menurut saya memang rendah dan sangat rendah gitu ya. Saya kira cukup lah segitu. Kalau 5 atau bahkan 11, intinya kan dia tidak tercapai harapan publik gitu ya. Orang mengira bahwa dipimpin tentara, Kemhan akan bersih, kemudian akan ada permajaan alutsista, ada untuk kesejahteraan prajurit, ya, yang ada justru sebaliknya begitu. Oke, saya bergeser ke Uli Arta Siagian. Uli, dari perspektif WALHI, bagaimana Anda melihatnya? Iya, sebenarnya saya tadi sepakat ya bahwa berapapun nilainya, nilai itu menunjukkan kegagalan ya dari kinerja Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan gitu ya, Pak Prabowo Subianto gitu. Dan saya mau menyoroti dari sisi lingkungan hidup gitu ya, karena bukan kebetulan ya, karena food estate juga salah satu program yang tanggung jawabnya diberikan ke Kementerian Pertahanan, Keamanan dan Pertahanan gitu ya. Dan saya mau bilang gitu ya, WALHI mau bilang bahwa Kementerian Keamanan dan Pertahanan, menterinya sekaligus dalam hal ini adalah Bapak Prabowo Subianto, berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah konsesi-konsesi food estate yang
programnya itu terbukti gagal gitu ya. Secara khusus kami menyoroti apa yang terjadi di Kalimantan Tengah gitu, dan pasti publik tahu gitu ya, dan terpapar informasi bahwa proyek ini gagal di Kalimantan Tengah yang semulanya ditanamin singkong, hasilnya kerdil gitu ya, lalu kemudian diganti menjadi jagung gitu. Tapi sebenarnya persoalan yang lahir dari sana melampaui kegagalan komoditas yang ditanam di konsesi food estate itu sendiri gitu ya. Walhi Kalimantan Tengah beberapa kali melakukan investigasi di lapangan dan mendapatkan data serta informasi bahwa pasca wilayah tersebut dijadikan konsesi food estate, banjir marak terjadi gitu ya, lalu kemudian hutan habis dibongkar dan diganti menjadi perkebunan skala besar singkong gitu ya. Lalu kemudian di sana juga terjadi perampasan tanah karena proyek ini dijalankan atau dibangun atau ditetapkan tanpa kemudian persetujuan dari rakyat yang hidup di wilayah itu gitu. Jadi bukan hanya dampak lingkungan tetapi dampak sosial dan pengeksklusian rakyat terjadi di sana gitu. Jadi kami mau bilang bahwa Kementerian Pertahanan dan Keamanan dalam hal ini menterinya adalah Bapak Prabowo Subianto berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang ada di sana gitu ya. Dia sebagai menteri gitu ya. Yang kemudian sampai di sana, mohon maaf saya potong ya. Kalau kita lihat kan ini kan proyek pemerintah. Meskipun kita harus teliti lagi nih leading sektornya. Karena bagaimanapun ada Kementerian Pertanian juga di sana dan sebagainya. Apakah Anda melihat jika ada yang beranggapan bahwa menitik beratkan ini semua dan menyalahkan ini semua ke pundak Pak Prabowo itu dirasa nggak fair, bagaimana melihat Anda? Iya, fair karena pada awalnya kan sebenarnya memang Kementerian Pertanian diberikan tanggung jawab ya sesuai dengan tupoksi kewenangannya. Tetapi kemudian digeser tanggung jawabnya ke Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang juga sebenarnya kami bertanya gitu ya. Sejak tanggung jawabnya digeser, kenapa kemudian yang ngurusi pertanian itu bukan Kementerian Pertanian tetapi Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang sebenarnya kementerian ini juga tidak punya pengalaman yang panjang terkait dengan mengelola lahan dalam konteks pertanian gitu ya. Apalagi kemudian pertanian ini adalah pertanian skala besar dan faktanya pengelola dari food estate atau pangan berskala besar ini kan diserahkan lagi kepada korporasi gitu ya, yang berdasarkan hasil investigasi teman-teman Tempo dan Gecko Project bahwa ada dugaan keterkaitan antara perusahaan yang mengelola atau mendapatkan kewenangan dalam pengelolaan food estate di Kalimantan Tengah ini juga dekat relasinya gitu ya dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan gitu. Oke, saya bergeser ke Hussein. Hussein, kalau dinilai apa yang disampaikan dalam debat kemudian ini menjadi percakapan publik dan sebagainya, bahwa ini semua adalah untuk meraih elektoral jelang Pilpres yang akan kita hadapi ini 2024, kurang dari 30 hari lagi. Menurut Anda bagaimana? Ya, memang tentu saja itu yang akan akan dilakukan oleh para capres ya gitu ya. Tapi memang apa yang ditanyakan, misalnya saya mau kita konteskan ke dalam debat kemarin, apa yang ditanyakan oleh para kandidat kepada Pak Prabowo itu memang sah menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Kan Pak Prabowo berdalih bahwa itu rahasia negara dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti apakah Pak Prabowo punya lahan sekian ribu hektar, itu pertanyaan yang sah. Kenapa kemudian Pak Prabowo beli pesawat yang bekas begitu? Itu pertanyaan yang sah, itu bukan rahasia negara. Itu bagian daripada informasi publik, kita semua rakyat Indonesia bayar pajak. Dan pajak itu kemudian dibayarkan digunakan oleh negara untuk membeli pesawat. Nah, kita patut tahu pesawat apa yang kemudian akan dibeli. Ternyata yang dibeli pesawat busuk, pesawat yang sejak tahun 2005 itu memang mau disingkirkan oleh Angkatan Udara Qatar gitu ya. Emirates 2000-5 itu memang sejak tahun 2005 dijajakan ke banyak negara, pengen dijual karena memang dia mau ganti teknologi yang baru ya. Nah, kok kita malah mau beli gitu, pesawat yang sudah lama tidak dipakai, pesawat yang lama sudah ingin dibuang gitu ya. Bahkan pada tahun 2009 dijajakan gratis kepada Indonesia
tapi Indonesia tegas katakan tolak karena perawatannya mahal, lebih mahal perawatannya daripada keuntungannya ketika ditimbang-timbang gitu ya buat kita. Nah kok sekarang beli mau? Ternyata setelah kita cek berdasarkan penelitian imparsial itu memang ada broker di sana namanya Excalibur Internasional. Tentu saja kalau kita bicara broker dalam jual beli senjata di lingkup internasional tidak semuanya baik. Ada praktik-praktik perburuan rente di sana. Nah itu yang kemudian tadi dalam diskusi tadi siang kami dengan Kak Uli juga kami katakan apakah kemudian jangan-jangan pembelian alutsista bekas, kemudian penggunaan broker-broker dalam pembelian alutsista itu memang tujuannya untuk perburu rente gitu ya. Nah saya pikir tadi Bung Daniel Jubir Kemenhan berani untuk hadir di sini karena saya punya 1000 pertanyaan untuk beliau yang bisa dia jawab, ternyata tidak hadir. Oke. Uli, tanggapan Anda? Iya, tunggu. Spesifiknya untuk tanggapan yang mana nih? Ya, tadi disebutkan bahwa kemudian ada pembahasan, ada percakapan mengenai apa yang terjadi dalam debat, kemudian di sana ada koalisi masyarakat sipil yang mempercakapkannya. Anda tadi menyoroti mengenai food estate dan sebagainya. Tapi lepas dari situ kan, ini kan pembangunan yang kita juga harus lihat, ada Kementerian Pertahanan di sana, ada Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Anda menilai bahwa sepatutnya Pak Prabowo menjadi orang yang dianggap bertanggung jawab di sana? Ya, pertama kan memang kalau kita balik ke percakapan kemarin gitu ya, saya mau bilang juga bahwa isu lingkungan hidup gitu ya, terkhususnya keamanan pangan gitu masih cukup minor di dalam perdebatan yang kemarin gitu. Lalu kemudian muncul informasi atau data yang dimunculkan oleh salah satu paslon yang mengatakan bahwa Bapak Prabowo sendiri juga memiliki lahan 350.000 hektar, lalu kemudian diklarifikasi ternyata hampir mencapai 500.000 hektar gitu kan. Nah ini juga kemudian kami juga menyayangkan sebenarnya informasi begini meskipun penting gitu ya, tetapi selalu menjadi komoditas politik gitu. Tapi yang paling penting adalah siapapun nanti terpilih menjadi presiden, bagaimana kemudian memeriksa kepemilikan lahan dalam skala yang besar begini yang dimiliki oleh elit politik atau kemudian orang yang menduduki struktural di negara kita gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua memang kami melihat bahwa tadi saya bilang bahwa leading sektor dari program food estate ini meskipun dia kewenangan tertingginya ada di presiden gitu ya dan dia berkaitan dengan kementerian lainnya, tapi leading sektornya ada di Kementerian Pertahanan dan Keamanan gitu. Dan kami juga melihat bahwa program food estate ini sebenarnya adalah program yang dirancang gagal sejak awal. Karena apa? Karena kita tidak punya historikal keberhasilan dari pangan skala besar atau food estate gitu. Di era Soeharto 1 juta ex gambut dijadikan lahan food estate itu juga gagal. Di era SBY juga MIFE untuk pembangunan pangan di wilayah Maluku dan Papua juga gagal. Lalu kemudian diikuti lagi oleh rezim Presiden Jokowi untuk membuat hal yang sama gitu. Dan sudah banyak lingkungan yang terkorbankan karena hampir sebagian besar wilayah konsesi food estate ini berada di kawasan hutan gitu ya dan di kawasan wilayah kelola rakyat. Artinya ketika dia dipaksakan untuk jalan, maka akan ada yang dikorbankan, apa itu lingkungan dalam konteks lebih spesifik adalah hutan yang selama ini menjadi ruang hidup dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada di sana. Juga kemudian wilayah kelola rakyat di Sumatera Utara food estate juga mengalami penolakan dan terjadi konflik di sana gitu karena penetapan ini dilakukan secara sepihak gitu. Jadi itu yang kemudian kami bilang bahwa Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang juga meliding program ini gitu ya kebijakan ini gitu ya juga kemudian berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Dan kami juga melihat di beberapa catatan di wilayah-wilayah seperti Kalimantan Tengah, di Papua gitu ya, pemakaian tentara yang kemudian beberapa teman-teman menyebutnya masuk dalam komponen cadangan gitu ya, untuk kemudian mengawal proses ini juga terjadi di lapangan dan itu membawa dampak psikologis kepada masyarakat karena setiap hari mereka harus kemudian diperhadapkan dengan orang-orang berseragam tentara gitu. Ini juga dampak ikutan yang kemudian dirasakan oleh rakyat. Terima kasih Uli, terima kasih Hussein sudah hadir dan menyampaikan pandangannya kepada kami. Cawapres Partai Perindo Mahfud MD bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri acara di Gereja Rumah Persembahan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut, Mahfud menegaskan kebebasan beragama bukan hanya tertulis dalam konstitusi, tetapi ada dalam keseharian warga bangsa.
Dalam kunjungannya ke Medan, Mahfud bersama HT juga berkunjung ke GBI Selekta di Jalan Listrik Kota Medan. Tadi saya menyampaikan soal notion. Notion itu ide tentang gagasan besar dalam kebersatuan kita, yaitu kita tidak bermusuhan karena perbedaan entah suku, entah agama, entah ras. Karena manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan. Ini kan forum gereja ya, tadi di Rumah Persembahan, sekarang di Selekta. Intinya pemimpin yang ideal ke depan itu yang mampu menjaga kesetaraan dalam keberagaman. Sehingga semua agama itu di mata hukum sama. Jadi aliran apapun itu merasa tentunya dilindungi. Dan itu ada di konstitusi. Para jemaat mendoakan pasangan Ganjar Mahfud dimudahkan perjuangannya untuk bangsa dan negara. Kita sama-sama berdoa agar pemilu kita bisa berjalan dengan lancar. Apapun pilihan kita, baiklah kita memilih dengan hati, dengan tenang dan damai. Jadi biar pemilu kita bisa berjalan dengan lancar. Dan juga buat Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar, kita sama-sama berdoa semoga sukses dan bisa terpilih. Amin. Di Medan, Mahfud MD yang didampingi HT juga menghadiri deklarasi dukungan dari Gabungan Relawan Nasional atau Garnas. Dukungan ini membuat pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD semakin optimis dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar belusukan mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di kota Purbalingga serta menyoroti harga pupuk dan obat untuk tani yang kian mahal. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di kota Purbalingga. Ganjar menyoroti beberapa isu, diantaranya harga pupuk dan obat untuk tani yang harganya dinilai mahal namun hasil panen dijual dengan harga murah. Dalam diskusi ini, Ganjar memberi solusi kepada para petani dalam pengolahan lahan tani guna memperoleh untung lebih besar. Mekanisasi dilakukan 100 hektar dalam satu hektar dikasih mekanisasi ya, dengan kecanggihan peralatan, proses pasca panennya bagus, maka Bapak itu nganggur saja di rumah. Yang kerjain siapa? Suruh kerjain anak muda. Jadilah korporatisasi. Jadi menjadi perusahaan yang profesional. Jadi seolah-olah lahan menjadi saham aja dengan. Selain pupuk dan hasil panen, Ganjar juga menyoroti bantuan langsung tunai yang belum tepat sasaran. Ganjar menilai hal tersebut bisa diperbaiki dengan pengelolaan data yang baik dan terstruktur. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan hari ini berkampanye di 3 lokasi di Maluku. Dalam acara Desak Anies yang digelar di Maluku, Anies berjanji akan membangun lapangan sepak bola berstandar FIFA di Maluku. Di hari ke-49 kampanye, calon Presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Provinsi Maluku. Di Maluku, Anies menggelar acara Desak Anies di Pantai Baby Indah. Di depan warga Maluku yang hadir dalam acara Desak Anies menjanjikan pembangunan stadion sepak bola standar internasional di Maluku. Sepak bola menjadi salah satu fokus pembangunan, lantaran di Maluku sepak bola menjadi salah satu budaya yang bisa mempersatukan masyarakat. Selain itu, Anies juga ingin menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Di acara Desak Anies Baswedan juga berbincang dengan warga di 2 lokasi lain. Selama di Maluku, Anies ditemani istri dan anak perempuannya. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto hadiri undangan rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Prabowo berjanji akan berbakti kepada rakyat. Bertempat di Ballroom Hotel di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, calon Presiden nomor urut 2 bersama Ketua Tim Pemenangan Nasional Rosan Roslani dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara yang terdiri dari 10 gabungan serikat buruh di tanah air.
Rapimnas dihadiri 3.000 orang, di mana kepada Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Prabowo Subianto menyatakan akan berbakti pada rakyat Indonesia dan bekerja keras seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang tidak pernah istirahat. Ayo Pak Prabowo, mari kita bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia, benar? Saudara-saudara, itulah pemimpin yang bijak, itulah pemimpin yang arif. Saudara sekalian, saya saksi, begitu saya gabung, saya kerja, Pak Jokowi itu saya kira bekerja yang sangat keras, tidak pernah istirahat. Presiden KSPN Ristadi berharap pasangan Prabowo Gibran bisa memberikan perluasan lapangan pekerjaan, pemerataan upah minimum, serta rumah subsidi bagi para pekerja atau buruh. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 24.000 orang. Informasi yang satu lagi untuk Anda.